Semua perempuan itu cantik, semua tipe tubuh perempuan itu indah. Nah, campaign-campaign yang inklusif kayak gini tuh kan lagi populer ya sekarang. Kayak banyak brand yang make campaign kayak gini. Biasanya sih campaign marketingnya beauty product atau fashion line, atau campaignnya aktivis perempuan. Nah, campaign kayak gini tuh timbul untuk menentang tren jenis cantik yang mainstream kayak tinggi, langsing, putih misalnya. Jadi supaya cewek-cewek yang di luar standar kecantikan kayak yang model-model seleb Hollywood atau beauty pageant itu bisa masuk ke kategori cantik juga. Tapi emang iya ya semua perempuan itu cantik. Konsep cantik itu sebenarnya gimana sih? Kenapa kita bisa punya kesan cantik ke seseorang? Oh, orang itu cantik gitu. Tapi nggak ke semua orang sebenarnya kan. Apa iya konsep cantik itu sepenuhnya konstruksi sosial? Kesan cantik itu objektif atau subjektif? Dan kenapa campaign kayak gini cuma buat cewek-cewek aja? Kenapa nggak ada campaign semua laki-laki itu ganteng gitu, semua laki-laki itu hot? Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Pernah dengar pendapat atau pernah dengar campaign yang ngusung gagasan bahwa semua perempuan itu cantik kan? Nah, sekarang brand-brand udah mulai menggunakan jasa model yang cantiknya nggak biasa nih. Kayak misalnya perempuan yang ukuran tubuhnya tuh medium size gitu, atau bukan yang langsing banget, atau bahkan yang big size, perempuan yang kulitnya gelap, atau seseorang yang punya kelainan kulit atau kondisi kayak Down syndrome misalnya, itu juga sekarang dipakai buat brand, buat campaign brand. Pokoknya jenis fisik yang sebelumnya nggak umum digunakan sebagai representasi band gitu, tapi sekarang jadi representasi brand. Nah, di film-film juga gitu. Pernah rame tuh series Gossip Girl reboot, karakter utamanya cewek botak. Sebelumnya kan Blake Lively nih yang rambutnya pirang panjang gitu, yang ya pokoknya tipikal cewek cantik Hollywood lah. Dan Gossip Girl itu terkenal sebagai series yang pemeran-pemerannya tuh cakep market ya, cakep dan fashionable gitu. Nah, terus ramai juga nih film Little Mermaid yang diperankan perempuan kulit hitam, itu sempat ramai nih, ada yang protes kalau harusnya karakter Little Mermaid itu ya perempuan kulit putih gitu. Nah, kita biasanya punya kesan cantik ke seseorang itu kan kayak respons instan aja gitu. Wah, cantik tuh orang gitu. Meskipun selera atau kesan cantik kita mungkin beda-beda nih, tapi sebenarnya nggak acak banget loh, ada polanya. Kalau buat cowok, pola umumnya kesan cantik buat mereka tuh biasanya perempuan yang kelihatannya sehat, subur, dan bawa gen yang bagus. Nah, biasanya yang sinyalnya itu, yang kelihatan itu kulit mulus, atau badannya punya lekuk feminin. Nah, dari perspektif evolusi secara biologis kan memang laki-laki itu insting kecenderungannya cari wadah benih yang bagus ya untuk offspringnya. Jadi tertarik nih sama cewek yang ngasih sinyal subur. Ya tadi sinyalnya figur badannya feminin gitu, mukanya feminin. Nah, memang tren kecantikan itu berubah-ubah ya, tapi arahnya selalu mengarah untuk kelihatan muda, sehat, proporsional, dan punya lekuk feminin. Makanya ada tren botox, filler, apa di mana lah, implan di bagian-bagian tertentu supaya curve badannya lebih feminin gitu. Terus kalau zaman dulu sebelum ada prosedur yang invasif, ya pakai korset lah sampai kayak kecil banget pinggangnya, kaki pakai sepatu kecil banget di Cina, atau makeup zaman dulu yang bedaknya putih banget misalnya. Nah ya, meskipun tren kecantikan berubah-ubah, tujuannya itu polanya sama, untuk kelihatan muda, kelihatan sehat, kelihatan proporsional, dan punya lekuk feminin. Itu tren di cewek ya. Nah, meskipun begitu, menariknya standar kecantikan yang digunakan sebagai representasi itu beda industri, beda jenis kecantikan. Misalnya ya, model-model runway high fashion biasanya itu super tinggi dan super kurus gitu. Nah, tapi model-model di hiburan dewasa itu lebih berisi gitu, lebih pada montok. Kalau di dunia acting ya yang cantik itu yang ekspresif, yang ekspresif. Kalau dia acting gemes gitu kita lihat. Nah, mungkin perbedaannya di target konsumen kali ya. Apa karena fashion perempuan itu marketnya perempuan dan materi dewasa itu marketnya laki-laki gitu. Apa iya perempuan ngelihat cantik itu kurus, kayak kurus tinggi gitu, langsing, dan laki-laki menilai cantik itu yang agak berisi.
Nah sebenarnya persepsi cantik nggak cantik itu juga terikat hukum evolusi. Karena memang hidup kita kan nggak lepas dari urusan bertahan hidup dan melestarikan spesies ya. Hence urusan kawin mawin tuh inherently penting buat kita. Kita kan punya selera beda-beda nih. Nah varian yang ada sekarang tuh berarti hasil dari sexual selection sebelumnya. Nah mengenai persepsi cantik yang beda dari perspektif laki-laki perempuan itu mungkin karena laki-laki yang heteroseksual melihat perempuan untuk seleksi interseksual untuk dikawini, sedangkan perempuan itu untuk kompetisi intraseksual, untuk bersaing gitu, untuk dieliminasi. Nah kadang di antara cewek yang cantik dan mencolok bisa aja dimusuhin atau dikucilkan atau dibully ya simply karena cantik. Nah karena kalau kita sebagai perempuan nih lihat perempuan cantik terus jadi kesel, marah, benci dan jadi pengen nyari kekurangannya, ini termasuk dorongan primitif ya. Perempuan bisa merasa terancam ngelihat perempuan lain yang cantik, apalagi si cewek cantik itu ada di teritorinya gitu. Jadi kayak merasa terancam, merasa khawatir cowok-cowok bakal suka dia semua, apalagi kalau udah cantik, pinter, sukses, keren, baik hati, pokoknya bawaannya bikin minder atau bikin kesal gitu. Nah karena perempuan punya insting bersaing intraseksual tadi. Nah biasanya cewek yang mencolok itu jadi bahan gosipan cewek-cewek lainnya, digosipin supaya si cewek oke ini kesannya nggak oke-oke banget gitu, supaya mereka bisa feel good about themselves. Nah sebagai cewek menjaga diri dari bergosip dan menjaga diri supaya nggak digosipin itu skill penting ya. Nah istilah seleksi, kawin, bersaing, nah ini bukan berarti kita secara aktif dan sadar kayak gini ya. Ini ya perilaku kecenderungan biologis kita as a species saja secara evolusi. Mekanisme yang emang enable manusia beranak pinak sampai banyak gitu, sampai sekarang jumlahnya 8 miliar. Dan itu semua dorongan irasional karena kita sekarang pinter nih, kita bikin value yang rasional, bikin value yang progresif dan melawan insting primitif kita. Kayak misalnya campaign semua perempuan cantik gitu, woman support woman, woman can do anything gitu. Itu kan rasional ya. Nah jadi cantik itu subjektif atau objektif nih? Bisa dua-duanya ya nggak sih? Ada kan seseorang yang misalnya 1 juta dari 1 juta orang sepakat kalau dia cantik gitu, ya mungkin dia sastro gitu ya. Kalau gitu jadi objektif nggak? Tapi ada juga nih seseorang yang kesannya dari 1 juta orang misalnya ada 300.000 yang bilang dia nggak cantik, ada 300.000 lagi biasa aja, ada 300.000 lagi bilang dia cantik gitu, atau 100.000-nya bilang dia cantik banget gitu. Nah itu kan bikin kayak kecantikan dia jadi lagi kayak lebih relatif gitu, mungkin cantiknya unik ya. Jadi kayak cross culture, beda-beda pendapatnya. Tapi kalau kayak gitu persepsi cantiknya jadi subjektif ya nggak sih? Sebenarnya ada sih beberapa teori soal menilai cantik secara matematis. Ada hitungan proporsinya gitu. Misalnya waist to hip ratio, jadi rasio ukuran pinggang ke pinggul gitu. Ada juga hitungan golden ratio of beauty. Jadi ini sebuah upaya untuk memecahkan misteri kenapa perempuan cantik kita nilai cantik dari sudut pandang matematika gitu. Nah terus pasti pernah dengar juga kan kalau kita juga cenderung menilai cantik dari kesimetrisan gitu. Semakin simetris semakin cantik gitu. Nah terus cantik itu social construct atau insting biologis. Nah ini bisa dua-duanya juga. Kalau suatu lingkungan mendukung gen-gen tertentu untuk lestari ya bisa aja jadi terkonstruksi. Meskipun nggak bakal random-random amat ya. Pola umumnya kita akan tertarik secara seksual ke manusia yang sehat atau kelihatan sehat. Nah pertanyaannya apakah campaign kayak gini ini perlu? Apakah campaign beauty diversity itu perlu? Ya menurutku sih oke aja ya, perlu ya. Apalagi aku yang perempuan juga merasa diuntungkan gitu. Nah jadi gini, aku generalisir aja ya. Berdasarkan observasiku, bukan dari suatu studi atau survei, menurut pengamatanku insecure soal penampilan itu adalah hal yang cukup umum di kalangan perempuan muda dibanding laki-laki ya, terutama usia remaja dan dewasa muda. Kita nggak pernah dengar kan campaign semua laki-laki ganteng gitu. Ya mungkin emang dikit banget demand-nya atau bisa jadi nggak ada. Jarang banget kan cowok ketemu cowok nyapanya hai ganteng gitu. Ayo baju kamu lucu banget gitu. Atau cowok update selfie misalnya di sosmed terus teman-teman cowoknya pada komen ganteng banget gitu. Ah enggak, kamu lebih ganteng gitu. Kayak kan nggak ada nuansa kayak gitu perilakunya di cowok ya. Tapi perilaku kayak gitu umum di perempuan. Kalau kita amati emang kayaknya perempuan secara umum cenderung lebih butuh reassurance soal penampilan. Mungkin karena perempuan itu punya kecenderungan yang detail oriented banget. Perempuan punya banyak jenis pakaian, banyak jenis perawatan, dan banyak jenis produk kecantikan yang kebanyakan laki-laki nggak peduli gitu. Kita juga kalau mau keluar rumah
Kayak misalnya aku pakai make up dulu, aku rapiin rambut dulu, aku pikirin aku mau pakai baju apa. Nah mungkin di cowok effortnya nggak segede gitu. Dan itu juga kenapa campaign ini menurutku jadinya perlu ya untuk lift up perempuan-perempuan muda yang masih rentan insecure dan merombak ulang standar kecantikan lewat social construct dan membuat representasi terutama dari industri fashion, kecantikan dan perfilman jadi lebih inklusif. Nah aku sebagai perempuan ya senang aja, setuju aja sama campaign ini. Aku senang kalau cantik bisa jadi label yang inklusif, dimana jenis-jenis cantik lain juga bisa terapresiasi. Aku juga mengapresiasi industri kecantikan dan hiburan yang menggunakan misalnya jasa talent atau tipe kecantikan yang beragam dan mengusung kampanye cantik yang diverse ya. Dan mungkin dari sudut pandang kapitalisme itu juga mungkin lebih menguntungkan ya. Kalau kamu gimana nih, mendukung atau agak terganggu sama gerakan rekonstruksi standar kecantikan yang lagi tren sekarang? Ya harusnya kenapa terganggu ya nggak sih? Harusnya oke-oke aja ya. Nah terus ada nggak nih misalnya seseorang selebriti deh yang menurut kamu secara fisik gak umum dikategorikan cantik, tapi menurut kamu cantik banget. Nah komentar pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, like dan share video ini, subscribe juga For Being Question supaya gak ketinggalan konten terbaru dari aku dan supaya aku juga jadi semangat kontennya ya. Aku Mela, aku pamit dulu, sampai ketemu di konten selanjutnya.